Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimatika dari jurusan Perbankan Syariah kelas G semester 5 dengan NIM 402190224. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman teknologi dan informasi. Tren ICT pada perbankan. E-banking merupakan aplikasi perbankan yang dibangun di atas infrastruktur teknologi informasi, sehingga kegiatan perbankan dapat dilangsungkan secara digital. Dengan pemanfaatan e-banking, industri perbankan mulai memasuki dunia maya. Transaksi dilakukan secara online melalui internet sehingga akan lebih fleksibel. Nasabah dapat melakukan pengecekan rekening, pemindah bukuan, transfer dana antar rekening, dan pemain bayaran tagihan rutin dari rekeningnya melalui internet. Penggunaan teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan. Yang pertama, cara penggunaan teknologi informasi atau IT untuk melakukan bisnis antar dua atau lebih pada suatu organisasi, atau antara organisasi dengan organisasi, atau kepada konsumen akhir melalui jaringan komputer. Yang kedua, menurut Priambodo, secara umum e-commerce berarti cara berdagang baru dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer internet. Yang ketiga, internet banking adalah jasa yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Selanjutnya ada tingkatan internet banking. Tingkatan internet banking ada 3, yaitu yang pertama ada advance atau transaction, yang kedua intermediate atau komunikatif, yang ketiga entry atau informasional. Teknologi e-commerce akan mempunyai kawasan penyebaran yang global atau mendunia. Bahkan diprediksikan transaksi bisnis melalui e-commerce dapat mencapai jutaan dolar. Membangun bisnis via e-commerce. Hal pertama yang dilakukan yaitu memilih jenis usaha dan unsur kekhasan produk. Yang kedua, cara menawarkan produk. Yang ketiga, kegiatan berikutnya adalah layanan transaksi yang diharapkan menggunakan media yang sama secara umum. Biasanya seorang wirausahawan di e-commerce akan menggunakan kartu kredit atau kartu pintar sebagai sarana pembayaran. Dengan demikian akan diperlukan adanya bank yang bisa menjamin kepastian pembayaran oleh pembeli. Yang keempat atau langkah terakhir, yaitu melakukan packing dan pengiriman barang yang dibeli kepada pembelinya. Pengertian teknologi. Teknologi adalah alat atau sarana yang digunakan oleh manusia yang timbul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaan atau melakukan aktivitas sehari-hari, serta dapat digunakan secara berulang-ulang. Selanjutnya ada penerapan teknologi perbankan. Yang pertama ada ATM atau Automatic Teller Machine, yaitu teknologi perbankan yang menyediakan berbagai layanan kepada nasabah untuk melakukan penarikan tunai, penyetoran tunai, cek saldo, transfer antar bank, dan jasa pembelian pulsa. Yang kedua ada mobile banking dan internet banking. Mobile banking digunakan untuk pemanfaatan jaringan telepon seluler. Nasabah bisa melakukan transfer, cek saldo, bahkan dengan mobile banking, nasabah bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Yang ketiga ada e-wallet. E-wallet merupakan metode pembayaran secara online atau dompet elektronik. E-wallet jauh lebih aman jika dibandingkan kredit card atau debit card, karena kartu elektronik yang hilang bisa dikuras sampai batas limit yang telah ditentukan. Berbeda dengan e-wallet, jika terjadi kehilangan uang yang hilang, hanya sebesar saldo yang telah dimasukkan. Selanjutnya ada DigiBank, aplikasi layanan dengan mengadopsi teknologi yang berbasis aplikasi Android dan iOS, bernama DigiBank.
yaitu bertujuan untuk mendukung efisiensi, yaitu dengan paperless dan signatureless. Dengan adanya digibank, nasabah tidak perlu mengantri untuk mengisi kertas transaksi di kantor layanan bank. Teknologi perbankan memberikan keuntungan bisnis bagi perusahaan bank karena dengan teknologi dapat menghemat biaya operasional perusahaan. Selanjutnya ada sistem clearing nasional Bank Indonesia. Clearing debit meliputi kegiatan clearing, penyerahan, serta clearing pengembalian, di mana untuk transaksinya menggunakan transfer debit antar bank yang disertai adanya proses clearing atau BI, penyampaian warkat debit. Yang pertama ada clearing kredit. Tahap ini dilakukan dengan adanya transaksi transfer kredit antar bank dan tidak disertai penyampaian secara fisik warkat. Penyelenggaraan clearing kredit ini dilakukan langsung oleh PKN. Perhitungan clearing ini juga dilaksanakan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta. Selanjutnya ada sistem informasi perbankan syariah. Yang pertama, bank syariah tidak menetapkan sistem bunga, tetapi sistem loss and profit sharing. Yang kedua, bank syariah lebih menekankan pada pengembangan sektor real. Yang ketiga, bank syariah hanya bersedia membiayai investasi yang halal dan jelas. Bank syariah lebih selektif dalam memiliki investasi yang akan dibiayainya. Yang keempat, bank syariah tidak hanya profit oriented, tetapi juga berorientasi pada falah. Sedangkan bank konvensional hanya berorientasi pada keuntungan. Yang kelima, hubungan antara bank syariah dan nasabah adalah atas dasar kemitraan. Dengan hubungan kemitraan ini, maka tidak terdapat pihak yang merasa dieksploitasi oleh pihak lain. Yang keenam, seluruh produk dan operasional bank syariah didasarkan pada syariat. Yang kelima, prinsip operasional bank syariah. Yang pertama, prinsip simpanan murni. Yang kedua, bagi hasil. Yang ketiga, prinsip jual beli. Yang keempat, prinsip sewa. Yang kelima, prinsip jasa. E-banking memungkinkan nasabah dapat mengakses rekening, transaksi, mendapatkan informasi tentang produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi maupun publik termasuk internet. Adapun e-banking yang telah ditetapkan oleh perbankan syariah di Indonesia meliputi internet banking, SMS banking, phone banking, ATM atau anjungan tunai mandiri, dan mobile banking. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.